Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu karena Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya. Memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para dewan guru, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Masjidil Haram bagi siapa yang mampu di dalam perjalanannya. Setelahnya dikatakan ma'al ikhlas wa tasdiq. Kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut, rukun Islam tersebut, dan ibadah-ibadah yang lainnya ma'al ikhlas, harus didasari dengan ikhlas. Kalau kita menjalankan sesuatu tanpa ikhlas, ya, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita belajar ikhlas. Berat orang belajar ikhlas berat. Di dalam Thariqah Ali Ba'alawi, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan Thariqah Ali Ba'alawi itu ada 5. Ya, kita nih punya Thariqah nih, cara ya yang diajarkan oleh para habaib, para Ali Ba'alawi. Yang pertama al-ilm, punya ilmu. Gimana cara mendapatkan ilmu? Ngaji, taklim, terus sampai mati di ngaji, menuntut ilmu. Yang pertama harus memiliki ilmu dengan cara belajar, menuntut ilmu. Yang kedua al-amal. Yang kedua harus punya amal. Dari ilmu yang kita sudah tuntut, dari ilmu yang sudah cari, dapat diamalin. Karena amal itu adalah buahnya ilmu. Kalau orang nyari ilmu nggak diamalin, percuma. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Orang kalau punya ilmu nggak diamalin kayak pohon nggak berbuah. Makanya amal itu adalah buahnya daripada ilmu. Amalin, dapat ilmu tentang sholat, amalin. Dapat ilmu tentang wudu, amalin. Dapat ilmu tentang zakat, amalin. Dapat ilmu tentang kebaikan-kebaikan, amalin. Bakti sama orang tua, semua ilmu. Luas, ilmu itu luas. Dapat ilmu, amalin. Dapat ilmu, amalin. Sampai dulu saya punya guru mengatakan istinja pakai batu, ya, amalin meskipun seumur hidup sekali. Kadang-kadang suka ada orang jijik
istinja pakai batu suka gigi. Ya, soalnya orang-orang dulu dah. Orang dulu ngamalin tuh. Dulu di rumah nenek saya tuh, kamar mandinya pasti ada batu segitiga. Pasti masuk kamar mandi pasti ada batu, siapin. Orang dulu gitu tuh, kamar mandinya pasti ada batu segitiga. Untuk apa? Istinja bil hajar. Istinja pakai batu. Habis pakai batu, habis itu siram air, baru pakai air, tembok pakai air. Itu orang dulu ngajarin begitu. Orang sekarang jijik istinja pakai batu, jijik orang zaman sekarang. Sampai begitu tuh, dapat ilmu amalin, jangan sampai gak diamalin. Ya, itu yang kedua, amal. Yang ketiga, al-khauf minallah, takut sama Allah. Cara kita nih, Ali Ba'alawi, yang ketiga adalah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat apapun keberadaannya, bagaimanapun keadaannya, akan selalu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-ikhlas. Nih, yang keempat ikhlas. Ini rada berat. Yang keempat ikhlas. Udah dapat ilmu, belajar, amalin, dengan amal tersebut Allah akan tambah takut kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ilmu, amalin, biar ikhlas amalin. Nih, biar ikhlas. Yang terakhir yaitu adalah al-waraq. Yang kelima adalah waraq. Apa itu waraq? Apik. Tak boleh sembarangan sama sesuatu. Yang syubhat aja suruh jauhin nih. Cara kita nih yang syubhat kan belum tahu halal apa haram. Kita nggak bisa menghukumkan itu halal dan kita tidak bisa menghukumkan itu haram. Namanya syubhat. Tuh di kita suruh jauhin yang syubhat aja. Namanya apik, jaga-jaga. Apalagi perkara yang haram. Antum-antum yang ngaji sama habaib, ikutin cara habaib. Ini biar dipraktekin nih 5. Ilmu, amal, takut sama Allah, ikhlas, dan apik, waraq. Ya, ini 5. Nah, ikhlas di sini nih nggak kelihatan, Pak. Ikhlas tidak kelihatan. Sampai di dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata-kata ikhlas? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlas? Nggak ada. Karena ikhlas itu nggak kelihatan. Suratnya surat Al-Ikhlas, tapi nggak ada kata-kata ikhlas, nggak ada. Tapi kalau lihat Al-Baqarah, ada nggak kata-kata Al-Baqarah? Ada. Yasin, ada nggak Yasin? Yasin. Surat Toha ada. Surat Maryam ada Maryamnya. Ya, surat apa lagi disebut? Surat Sajadah ada. Ya, surat Waqiah ada. Surat Al-Mulk ada. Semua disebutin surat itu ada. Tapi ikhlas nggak ada. Karena ikhlas itu nggak kelihatan. Yang tahu ikhlas hanya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita introspeksi diri dan ngamalin sesuatu ikhlas sampai nggak ada. Kita bisa tahu takaran kita dan kita ngelakuin ini ikhlas kan? Itu tahu kan takarannya kita tuh. Jadi di sini dikatakan maka ikhlas harus dibarengi dengan keikhlasan. Mengamalkan sesuatu yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW harus dibarengi dengan keikhlasan. Wa tasdiq, dan jujur. Ngejalanin ini benar-benar, bukan main-main. Tuh. Sholat, jalanin sholat benar-benar. Puasa Ramadan, jalanin puasa Ramadan dengan benar. Ikutin cara Nabi Muhammad SAW. Ngaji, nuntut ilmu, biar benar. Ikutin ngajinya Nabi, nuntut ilmunya sahabat, ikutin. Biar tahu bagaimana keseriusan kita, kejujuran
kejujuran kita dalam meneladani agama, dalam meneladani syariat Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang nggak jujur, ada. Pengen kelihatan baik doang di depan orang, ada. Di belakangnya bangsa. Ya, pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Wah, di belakangnya setan. Alhamdulillah, men. Nggak jujur berarti dia tuh. Mengamalkan amalannya nggak jujur. Gitu. Kita punya dosa. Semua orang punya dosa, punya kesalahan. Nabi yang bilang kullukum khotoun. Kalian ini punya kesalahan, semua kalian. Wa khairul khotoun, wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang punya salah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo rubah sikap kita agar mengamalkannya dalam jujur, serius dalam meladani agama, gitu. Ya, karena saya ingatin lagi, Allah tidak bisa dibohong-bohongi. Ingat, ya, Allah nggak bisa ditipu-tipu. Kita mungkin bisa tipu orang, tapi kita nggak bisa tipu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang jelas dan yang diumpetin di hati Allah. Jadi kita nggak bisa mau berbohong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyesel di akhirat, bakal nyesel, nangis dia. Ya Allah, kirain anaknya benar, anaknya sholat benar, bohong. Ya Allah, dikira anaknya bakal masuk surga, anaknya bakal masuk surga, bohong. Mau nangis darah, nggak bisa udah. Makanya asli, ya, kejujuran ini penting. Ya, mereka orang-orang soleh itu mengamalkan amalan itu benar-benar. Ya, kita kalau lihat ulama-ulama Pak, orang-orang soleh itu, Allah, benar-benar mereka menjalankan agama itu benar-benar. Kita kan bukan orang soleh nih, kita bukan orang soleh, tapi setidaknya ngikutin dah jejak orang soleh, ikutin cara-caranya orang soleh, ikut. Itu. Jadi kita mengamalkan hal tersebut harus didasarkan dengan ikhlas dan jujur. Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq. Di sini dikatakan, barang siapa ada seseorang yang melakukan amalan tidak ikhlas, maka dia orang-orang munafik. Nauzubillah min munafik. Dulu di zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay. Ya. Sholat, ikut sholat, tapi nggak mengiyakan sholat, munafik. Dikatakan sama Nabi orang-orang munafik. Puasa, tapi nggak benar kayak orang puasa, enggak. Bohong, dia nggak mengiyakan puasa. Diajak perang putar balik, diajak jihad fisabilillah putar balik, nggak mau ikut. Munafik namanya. Alamatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Tanda orang munafik ada 3. Hati-hati nih. Nabi yang bilang nih. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, idza takallama kadzaba. Ketika dia berbicara, bicaranya bohong. Itu munafik namanya. Idza takallama kadzaba. Kalau dia ngomong, yang diucapin itu adalah dusta, bohong. Ya, dia berbohong. Yang kedua, idza wa'ada istakhlafa. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Itu orang munafik namanya, udah janji ingkar. Dia insyaallah besok dah datang. Nggak datang, ingkar berarti. Ya besok mau kasih tenang aja, nggak dikasih, ingkar. Itu tandanya orang munafik. Ketika dia berjanji, dia ingkar janjinya. Yang ketiga, idza stu'mina khan.
Ketika diberikan amanat, dia khianat. Ketika diberikan amanat, dia khianat. Ini tanda orang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat dia khianat. Ini 3 tanda orang munafik. Jauhin, jangan sampai kita digolongkan orang-orang munafik. Jadi kata Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, beliau mengatakan, "Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq." Barang siapa seseorang yang tidak melakukan amal tersebut dengan ikhlas, maka dia adalah orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengiyakan di dalam hatinya tentang rukun Islam, tentang apa-apa yang Allah turunkan, yang Nabi bawa, dia tak mengiyakan di hatinya dia, maka dia digolongkan orang kafir, keluar dari Islam. Nauzubillah min. Ngomong sholat gak wajib, wajib. Dia taruh tuh di hatinya dia, memang dia tidak mengiyakan sholat gak wajib buat anda. Itu orang nauzubillah min dzalik jatuh kafir. Puasa Ramadan, dibilang puasa Ramadan gak wajib, kafir. Sholat Jumat gak wajib, kafir. Ya, semua Isra Mi'raj. Misal ada orang sekarang Isra Mi'raj gak percaya sama Isra Mi'raj, hati-hati. Enggak ada Isra Mi'raj, bohong, dongeng, kafir. Pokoknya segala sesuatu apapun yang Allah turunkan, yang Nabi Muhammad SAW bawa, dia tidak mengiyakan dengan hatinya dia ingkar di hatinya, maka dia keluar dari agama Islam. Makanya kita harus terima namanya Islam. Islam itu menerima semua yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah. Senang nggak senang, suka nggak suka, akur nggak akur, ya, masuk akal nggak masuk akal, kita harus terima karena itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah SAW. Iman nih, kita ngomong tentang iman, hati-hati. Ya, kita ngomong tentang tauhid sedikit nih. Jadi orang harus tahu, ya, kalau udah Nabi yang ngomong, iya. Sayyidina Abu Bakar mau kalian kasih julukan As-Siddiq, kenapa? Karena pada Isra wal Mi'raj banyak orang yang murtad. Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya, kau percaya Abu Bakar dengan perjalanan Isra wal Mi'raj? Kata Sayyidina Abu Bakar, abad min hadza, lebih jauh dari ini ya Rasulullah. La sadaq, aku percaya kepada Allah. Jangankan dari Mekah ke Palestina, katanya lebih jauh dari ini. Jangankan dari bumi ke langit, lebih jauh dari ini. Anda percaya kepada Rasulullah SAW. Makanya dikasih julukan As-Siddiq, hatinya jujur, mengiyakan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi hati-hati nih, ya, apalagi ngeri zaman demi zaman nih ke depan, kita nggak tahu nih orang-orang yang bahlul, orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang nggak punya ilmu, pandai bicara, hati-hati bisa membawa kita. Itu titisan-titisan dajjal tuh, hati-hati tuh, yang akan memurtadkan orang, yang akan memurtadkan orang-orang Islam, keluar dari ajaran Islam, keluar akidahnya. Orang awam mana tahu tentang belajar begini akidah. Orang awam mana tahu, nggak ngaji, yang nggak pernah duduk di majelis taklim mana tahu tentang akidah. Gimana mau tanamin di hatinya dia tentang syariat Islam, tentang akidah Islam? Dengan mudah kena lewat media sosial, dengan mudah dengan berita-berita sampah, akhirnya ngikutin, terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, bahaya di akhir zaman, ya, bahaya di akhir zaman kalau seandainya orang-orang kita ini tidak memiliki akidah, tidak memiliki iman di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Gawaidul aqaid. Sekarang membicarakan tentang akidah lagi.
tentang iman. Wa aslul iman, dan aslinya iman, anta aqida Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Aslinya iman itu agar kamu beriktikad di dalam hati Allah Ta'ala mawjudun, sesungguhnya Allah itu ada. Harus iktikad di dalam hati kita, sesungguhnya Allah itu ada. Dalam bentuk apapun. Alhamdulillah, insya Allah ya, kita orang yang dari kecil untuk ilmu yang belajar, insya Allah tanamin di hati sesungguhnya Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Gitu. Langit, bumi, pohon, laut, sungai, setiap ciptaan harus ada yang menciptakan. Harus ada. Ini handphone. Emang ujung-ujung tahu-tahu turun dari langit nih handphone? Enggak kan? Pasti ada yang buat kan? Ya, hakikatnya padahal Allah yang buat hakikatnya. Wasilahnya orang. Ini ada orang yang bikin handphone nih. Ada nih handphone. Ada yang buat kan handphone? Ada orangnya kan? Ada. Nih, orangnya ada. Yang ujung-ujung tahu turun dari langit nih handphone. Ada yang buat. Bukti pohon, laut, sungai, langit, malam, siang itu ada yang menciptakan. Matahari, bulan. Ada orang bisa bikin matahari? Enggak ada. Enggak ada. Ada orang bisa bikin bulan? Enggak ada. Ada orang bisa bikin bumi dua? Enggak ada. Kalau belum ada PTR satu, kan bumi satu nih. Ya. Ada yang bisa bikin lagi bumi dua, gitu. Planet bumi gitu, bikin lagi, ada kan? Enggak ada. Siapa penciptaan? Siapa penciptaan? Allah. Bukti sesungguhnya Allah itu ada. Wa anahu ta'ala wahidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu, yang Maha Esa. Satu. Tidak ada bentuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa la mithla lahu. Yang mirip sama Allah ada? Yang bisa nyamain Allah? Enggak ada. Wa la shibha lahu, atau yang bisa mirip-miripin sama Allah? Enggak ada. Enggak ada yang bisa. Yang bisa apa? Mau mirip-miripin Allah, mau nyamain Allah, tidak ada siapapun, tidak ada siapapun itu. Ya, sini katakan wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang bisa mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat dan Maha mendengar. Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah bisa melihat ya sesuatu yang kecil. Namlatus sauda fi lailatul zulma fi athna'i sahra. Allah melihat ada semut kecil di malam hari di tengah-tengah padang pasir. Kita lihat ya, nggak bakal ada bisa. Semut kecil di malam hari di tengah-tengah padang pasir, bayangin. Mau kelihatan kita. Allah bisa melihat di balik tembok.
Allah bisa melihat yang di dalam hati. Kita nggak bisa melihat balik belok ada. Kita nggak bisa melihat isi hati orang, nggak ada kan? Yang kita tebak-tebak, ya tebak-tebak nggak boleh. Wah ente hatinya kotor, wah ente kayak wali gitu. Banyak orang acting begitu banyak ya. Banyak. Aku wali, ya wali patah cendol. Ada orang ngaku wali jangan dengerin, karena wali nggak bakal ngaku dia. Ya, namanya wali itu bakal tawadhu, rendah diri. Kalau dia wali ngaku, ya itu bukan wali dan ya. Jadi kita harus perhatiin, ya. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit tanpa tiang, ya, bumi tanpa fondasi, ya. Allah yang menciptakan semua itu. Wa khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Kita tadinya mati nih, nggak tahu, nggak ada tadi kita dihidupin sama Allah lewat sperma, mani dari zat yang hina masuk ke rahim ibu kita, berkembang biak menjadi segumpal darah, berkembang biak menjadi segumpal daging, berkembang biak menjadi orang berbentuk manusia di dalam perut. Nufikha fil ruh, ditiupkan ruh sampai 9 bulan kurang lebih keluar dari rahim ibu kita, nggak punya gigi, tumbuh besar punya gigi, nambah tua hilang lagi tuh gigi, ya. Awalnya nggak bisa jalan, lahir nggak bisa jalan, muda jalan tua nggak bisa jalan lagi, kebangetan tua, kaki udah sakit, sujud udah sakit, ruku udah sakit. Itu Allah tandakan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis hidup mati, dimatiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam liang kubur, tungguin sampai hari pembangkitan. Ketika dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hidupkan lagi tuh bangkai manusia, jasad manusia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kembali. Pak, kita di akhirat Pak, bukan mati terus kagak Pak, dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipisah, ditimbangan lewat siratal mustaqim, bukannya khoyalan ini. Karena nanti Allah hidupkan lagi kita. Masuk tuh yang namanya perhitungan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung dah tuh. Maka dalam Al-Quran dikatakan yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim arjulahum bima kanu ya'malun. Suatu hari nanti akan ada penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dengan apa-apa yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Nggak bisa ngeles, Pak. Nggak bisa. Kayaknya lupa, ya Allah, lupa, kayak nggak bisa. Nggak ada rekaman, disetel. Ya, disetel, Pak. Moga saya berwasiat ya. Mikir-mikir kalau maksiat, ingat. Ya, ngeri malu ntar di akhirat ditontonin sama orang banyak. Betul. Itu dengan layar segede-gedenya, Pak, itu dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semua dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nontonin kita. Bertahun-tahun ini, Pak. Lama. Bukan kayak di dunia nonton film 2 jam. Ya, lama, Pak.
nggak bisa ngeles kan? Nggak bisa bohong, nggak bisa. Dikasih dah buktinya baru dan oh iya pernah begitu. Makanya dulu yang punya masa kelam kali ya, yang punya dosa banyak doa sama Allah, minta Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, wastur uyubana, tutupin kejelekan hamba ya Allah, tutupin kejelekan hamba ya Allah. Hamba tahu punya dosa, hamba tahu punya keburukan, tutupin ya Allah, jangan ditontonin nanti sama orang malu. Doa waslih umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, gampangkan semua urusan hamba, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat itu. Gampangin ya Allah. Minta sama Allah. Ya. Jangan kita biasa-biasa aja kan, dibuka, minta sama Allah. Habis bikin dosa kita diburu tobat. Ya Allah, Allah masturna ya Allah, masturna ya Allah. Allah masturna ya Rabb, bisa terikan jamil ya Allah. Tutup hamba ya Allah, keburukan hamba dengan penutupan yang bagus ya. Kamu yang menutup itu bagus banget ya Allah, tutup ya Allah. Di dalam hadis Nabi mengatakan man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa tutupin aib saudaranya sesama muslim, maka nanti di akhirat akan Allah tutup aibnya. Jangan suka membuka aib-aib muslim, jangan. Wah, dibuka kotor, dibuka-buka aib-aib yang dulu, jangan boleh. Tutup. Kalau aib kita pengen ditutup sama Allah, tutup aib orang. Jangan suka dibuka-buka. Wah, tahu dia dulu, wah, bangor, bejat, gablek, karang aja alhamdulillah. Tapi disebut yang dulu-dulunya dibuka aibnya, ya. Nggak boleh, tutup. Ya, nah, barang siapa yang menutupi daripada aib seorang muslim, maka nanti aibnya dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebalikannya berarti dong, makna dari ini nih kebalikannya, barang siapa yang suka membuka aib seorang muslim, maka nanti di akhirat akan dibuka juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tadi nutudan, kata Nabi, apa yang kalian berbuat akan dibalas timpang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kalian berbuat keburukan maka akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Setelah itu wa ta'ata wal ma'siyah. Allah juga yang menciptakan taat, Allah yang menciptakan maksiat. Karena Allah sudah sediakan surga dan neraka. Barang siapa orang yang taat, nanti dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang maksiat, dia akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan taat, Allah yang menciptakan maksiat. Ada nih modelan taat begini. Sholat, puasa, ngaji, berbuat baik, bakti sama orang tua, hormat sama guru, sayang sama muslim, sayang sama tetangga, hormat sama tamu, muliain tamu. Oh, bayar nih, ketaatan. Ya, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikin juga maksiatnya sama Allah, dibikin. Ya, nih ada perzinahan, ada yang namanya homoseksual, ada yang namanya nyolong, ada yang namanya bunuh orang, ada yang namanya judi online. Allah yang buat. Bukan terus gak sayang buat Allah sama kita, kenapa harus dibuat maksiat? Ini untuk mencoba iman kita kuat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian buat kita di dunia, bisa gak kita ngadepinnya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi Muhammad SAW. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Tahu penjara? Mau ngapa-ngapain gak bisa, mau sono gak bisa, mau sini gak bisa, mau keluar gak boleh, mau ngapain gak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu
jannatul kafir, dan surga untuk orang kafir. Dunia surga untuk orang kafir. Lihat orang kafir, wah di mana mau tahu pesta seks, minum-minuman keras, dia nyolong, dia makan uang riba. Saya sering bilang, saya kasih itu bocah, jangan berisik ya. Jangan pernah kaget sama orang kafir kaya, jangan. Emang dia kan ada hukum, halal ditelan, haram ditelan. Jangan kaget, orang kafir kaya ya. Lah dia kan ada hukumnya. Dia minjem riba, dia kebab minjem. Dia nggak tahu Tuhan, kita muslim nggak boleh. Tuh, bagaikan penjara kita nggak boleh, kata Nabi. Ya, nggak ada perlu riba, kata Nabi, jangan kalian suka makan uang riba, nggak boleh. Waduh, orang kafir dia punya mobil bagus ya, tinggal di perumahan keren orang kafir. Ya, jangan kaget. Emang surganya dia, tapi ntar lihat di akhirat. Oh, hati-hati. Ya, dikatakan alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nanti ditempatkan di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka adalah golongan-golongan yang buruk. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Barang siapa orang-orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal soleh, ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang baik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Nanti balasannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surga, namanya surga Aden, yang dimana ngalir sungai-sungai susu, ngalir sungai-sungai khamar. Yang belum pernah minum khamar di dunia, nahan di dunia, entar di surga bisa minum khamar. Sungai-sungai yang indah, telaga-telaga Kautsar, yang telaganya itu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang beriman, yang mengamalkan amal-amal soleh, masuk dalam surga kekal selama-lamanya. Makanya saya bilang, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia kama hiya lil matar wa innama hiya lil mamar. Dunia bukan tempat tinggal, dunia hanya cuma numpang lewat. Darul akhirah, nanti rumah kita di akhirat, itu rumah kita yang kekal nanti selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha atas mereka dan mereka redha atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang kayak begitu tuh, ya, orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi perhatiin, ya. Ada taat, ada maksiat. Allah yang ciptain itu semua. Tinggal kita disuruh milih. Ujian di dunia, ayo. Capek memang capek, pilih yang taat. Sabar atas jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasihata wasabra. Allah yang menciptakan sehat, Allah juga yang menciptakan sakit. Allah yang menciptakan sehat, Allah juga yang menciptakan sakit. Ya. Orang mau ke dokter mana lagi? Kalau kata Allah belum sehat, katakan sehat. Ada orang nggak ke dokter, enggak. Tahu-tahu sehat. Allah kasih sehat. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Bersandar diri pada Allah. Kalau kita lagi sakit, minta ya Allah, ya Rabb, angkat penyakit hamba ya Allah, sehatin hamba ya Allah, tidak akan taubat ya Allah. Ya Allah,
sabar dalam menjalani sakit tersebut. Kita masih mending Nabi Ayub tahun-tahun, ya kita nggak bertahun-tahun karena minta sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan saya sehat. Jangan pernah bilang hati-hati, ini lo minum obatnya sembuh tuh, hati-hati tuh Pak. Kadang nggak gitu tuh, suka lepasan tuh, hati-hati tuh, ini lo minum obatnya sembuh tuh. Belum tentu. Yang memberikan sehat, yang memberikan sembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai insya Allah. Boleh gitu, tapi tambahin insya Allah. Yang minum obat ini insya Allah nanti sembuh. Gitu. Atas kehendak Allah. Insya Allah sembuh. Boleh aja. Cuma jangan mau minum obat sembuh. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, bahaya tuh, hati-hati ya. Dokter. Lu sakit apa? Wah, dokter anak sembuh loh. Dia tokcer. Wah, dia tokcer katanya. Ya, hati-hati bahasanya. Yang nyembuhin Allah. Oh, bukan dokter mah wasilah. Ente ke dokter sono, dokter anak. Insya Allah sembuh. Dia masya Allah. Oh, gitu. Insya Allah itu sembuh. Gitu. Pakai insya Allah. Karena semuanya tetap yang memberikan sehat adalah Allah. Yang memberikan penyakit adalah Allah. Kemarin corona, wah repot banget. Hidup ada nih. Nggak kena, alhamdulillah. Nggak kena, alhamdulillah. Karena Allah yang kasih penyakit, Allah yang kasih sehat juga Allah. Kerepotan, wah, antar tawakal Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'al kaun wa ma fihi, dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan isi-isinya. Allah yang menciptakan, yang bumi bisa ada lautnya, bisa ada emasnya, bisa ada tambangnya, ada minyaknya, ya, ada gua, ya, ada semua hewan. Kita kalau kadang melihat hewan yang nggak pernah kita lihat, itu Allah yang ciptain semua itu. Belum pernah nemu ini semua batu hewan yang ini nih. Ada, nggak tahu mana modelannya gitu. Ya, langit isi-isinya semua itu penduduk langit, ya, itu Allah yang ciptain. Ya, di langit ada malaikat kerjaannya sujud aja. Dari awal diciptakan langit dan bumi, dia diperintahkan Allah untuk sujud pada Allah sampai hari kiamat, sujud kan. Ada lagi malaikat yang diperintahin sama Allah rukuk. Dari awal diciptakan bumi, langit, sampai nanti hari kiamat dia rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pakai kalau doang, agak ada. Aduh, lama gue agak begitu malaikatnya enggak. Ya. Emang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Modelan ibadah, ya udah begitu ibadahnya. Sujud. Ya. Malaikat tuh nggak pernah nentang daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sujud 2 kali? Ada ceritanya tuh Pak, sujud bisa 2 kali. Ada ceritanya. Jadi dulu ketika Allah memerintahkan penduduk surga, ya, malaikat, iblis, ya, semua tuh yang ada di surga disuruh sujud sama Nabi Adam. Fasajadu, maka semua penduduk langit sujud, illal iblis, kecuali iblis nggak sujud. Disebut itu fasajadu, disebutkan di Al-Quran pertama fasajadu, sujud itu mereka sujud pertama, illal iblis, kecuali iblis. Nah ini pas yang pada sujud, pas pengen bangun lagi, melihat iblis kagak sujud lagi. Makanya sujud di dalam syariat sujudnya 2 kali. Jadi mereka sujud pertama udah sujud nih, terus bangun melihat iblis pada kagak sujud, udah sujud lagi.
rugi karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dalam Al-Quran disebutin fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Jadi udah pada sujud, iblis nggak sujud. Mereka bangun lagi, iblis nggak sujud lagi. Makanya diperintahkan sujud dua kali di dalam syariat. Subhanallah. Ya. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itulah sedikit masih ada lagi ya. Masih ada lagi tentang tauhid. Ya, dijelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah tambahkan akidah kita, kuatkan iman kita. Mudah-mudahan ditambahkan dalam taat, ya, dijauhkan daripada maksiat. Allah jaga dari maksiat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbil 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.